wabarakatuh. Izin sebelumnya Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Naila Valerina Marfi dengan NIM 25370025. Baiklah, pada video kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai penerapan ilmu geografi dalam aspek budaya. Nah, kita tahu bahwa geografi itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar manusia dan lingkungannya, baik itu dari segi fisik maupun sosial. Dalam konteks budaya, geografi ini memiliki peranan penting untuk memahami bagaimana kondisi alam, letak geografisnya, serta interaksi antar wilayah itu dapat membantu dan mempengaruhi kehidupan budaya suatu masyarakat. Nah, jadi salah satu cabang kajiannya adalah geografi budaya, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyebaran, perkembangan, dan perbedaan kebudayaan manusia di permukaan bumi. Geografi budaya itu membantu kita untuk memahami bagaimana lingkungan fisik seperti iklim, tanah, dan sumber daya alam yang dapat mempengaruhi tradisi, bahasa, sistem kepercayaan, hingga pada permukiman suatu kelompok masyarakat. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan materinya. Nah, yang pertama itu ada definisi dan konsep dasar. Nah, pengertian budaya. Budaya merupakan keseluruhan sistem nilai, tindakan, dan hasil karya manusia yang terbentuk di dalam kehidupan masyarakat, serta diwariskan antar generasi. Adapun menurut beberapa ahli, yang pertama itu ada Koen-Jeningrad mengatakan bahwa budaya adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia. Selanjutnya ada Edward B. Tyler, yaitu mengatakan bahwa budaya adalah keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, masalah, dan adat istiadat, serta kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya ada Selo Swemarjan dan Sudirman Sumandi mengatakan bahwa budaya itu merupakan hasil karya, rasa, dan cipta manusia. Nah, adapun unsur dasar budaya itu ada sistem religi atau kepercayaan, sistem organisasi dan kemasyarakatan, bahasa, seni, sistem mata pencarian hidup, sistem teknologi dan peralatan hidup. Selanjutnya kita masuk kepada konsep dasar atau konsep utama di budaya ini. Nah, budaya itu bersifat universal, yaitu ada di semua masyarakat. Selanjutnya ada budaya bersifat dinamis, yaitu terus berkembang itu mengikuti perubahan zaman. Selanjutnya ada budaya bersifat adaptif, yaitu budaya ini dapat menyesuaikan dengan lingkungan fisik dan sosialnya. Selanjutnya ada budaya yang bersifat turun-temurun, yaitu diwariskan melalui proses belajar. Selanjutnya ada budaya itu berfungsi sebagai identitas dan peranan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengertian ilmu geografi. Nah, kita tahu juga bahwa pembahasan video kemarin kita telah membahas ilmu geografi. Nah, jadi geografi ini berasal dari bahasa Yunani, geo, bumi, dan graphein yaitu menulis atau menggambarkan. Jadi, geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi, fenomena fisik dan sosial, serta lingkungan timbal balik atau hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Geografi itu tidak hanya menekankan pada wilayah, tetapi juga menganalisis pola, distribusi, interaksi, dan perubahan ruang yang terjadi akibat aktivitas manusia maupun faktor alam. Nah, menurut beberapa ahli, yaitu seperti Paul Vidal de la Blache mengatakan bahwa geografi ini merupakan studi tentang hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya, serta variasi kehidupan di berbagai wilayah bumi. Selanjutnya ada Carl Ritter mengatakan bahwa geografi ini berarti berkaitan itu antara fenomena alam dan kehidupan manusia. Adapun konsep utama geografi ini juga telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, yaitu ada lokasi, posisi suatu tempat di permukaan bumi.
Selanjutnya itu ada jarak, yaitu ruang pemisah antara dua lokasi, bisa dari sarana fisik ataupun waktu. Selanjutnya ada keterjangkauan, yaitu kemudahan suatu tempat untuk dijangkau manusia. Selanjutnya ada pola, yaitu susunan keruangan fenomena, misalnya pola permukaan, aliran sungai, dan penggunaan lahan. Selanjutnya ada morfologi, yaitu bentuk permukaan bumi, aglomerasi, yaitu pemusatan aktivitas manusia, nilai kegunaan, yaitu manfaat ruang. Selanjutnya ada diferensiasi area, yaitu perbedaan karakteristik antar wilayah, dan keterkaitan ruang, yaitu hubungan antar fenomena tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu ada penerapan ilmu geografi dalam aspek budaya. Nah, pertama ada studi tentang pengaruh lingkungan budaya. Pengaruh lingkungan budaya yaitu pengaruh lingkungan fisik seperti iklim, topografi, sumber daya alam itu terhadap manusia sangatlah nyata. Lingkungan menyediakan batasan, peluang, dan kondisi adaptasi yang kemudian membentuk pola budaya, cara hidup, dan sistem sosial. Adapun penerapannya dalam ilmu geografi yaitu kondisi topografi dan iklim menentukan jenis mata pencaharian. Misalnya, masyarakat di dataran tinggi atau penggunaan akan mengembangkan teknik dan budaya yang berbeda itu dibanding wilayah pesisir. Selanjutnya ada sumber daya alam lokal, yaitu jenis tanaman, hewan, dan air. Itu mempengaruhi pola konsumsi, pakaian tradisional, bangunan adat, dan sebagainya. Selanjutnya ada faktor ekologi. Nah, di sini kondisi ekologis itu seperti iklim yang ekstrim atau tersebarnya sumber daya itu dapat menghasilkan norma budaya yang khas. Contohnya adalah masyarakat pesisir itu mempunyai budaya bahari, yaitu rumah panggung, pakaian tipis, tradisi nelayan, karena lingkungan memungkinkan dan mendorong aktivitas laut. Sedangkan masyarakat pegunungan itu mengembangkan rumah adat dengan atap yang curam, pakaian tebal karena kondisi topografi dan iklim yang menuntut adaptasi tersebut. Selanjutnya ada analisis distribusi budaya. Distribusi budaya itu berkaitan dengan bagaimana elemen budaya seperti bahasa, adat, pakaian, sistem kepercayaan, dan teknologi itu tersebar di ruang atau permukaan bumi. Mengapa suatu wilayah itu muncul budaya tertentu dan wilayah lain itu berbeda. Nah, adapun penerapannya seperti konsep wilayah budaya, yaitu wilayah yang memiliki karakteristik bahasa yang mirip atau unsur budaya yang dominan yang sama. Selanjutnya ada proses difusi budaya, yaitu budaya menyebar melalui migrasi, perdagangan, media, teknologi, pariwisata, dan globalisasi. Selanjutnya ada analisis spasial, yaitu menggunakan kelangkaan geografi untuk melihat pola keruangan budaya. Misalnya, kenapa suatu adat hanya ada di lembah pegunungan tertentu. Selanjutnya kita masuk kepada studi kasus globalisasi dan perubahan budaya. Nah, globalisasi itu termasuk teknologi, media, migrasi. Itu telah mempercepat perubahan budaya, mengubah pola konsumsi, gaya hidup, bahasa, dan interaksi antar budaya. Dari perspektif geografi, budaya itu fokusnya pada bagaimana ruang itu berubah karena arus budaya global. Contoh studi kasusnya adalah budaya konsumsi dan hiburan masyarakat muda yang banyak dipengaruhi budaya Korea seperti K-pop, K-drama, drama Korea, fashion Korean, dan sebagainya. Nah, fenomena ini menunjukkan bagaimana budaya global itu menyebar secara spasial melalui digital. Berdasarkan perspektif geografi tadi, disebut itu dengan cultural division, yaitu dampaknya banyak nilai tradisional di dalam bahasa daerah itu mulai ditinggalkan karena dianggap kurang relevan di kota-kota besar yang menjadi pusat perubahan karena memiliki akses teknologi tinggi. Penerapan geografi budaya itu dapat menjadi alat strategis untuk menjaga keseimbangan antara budaya lokal dan pengaruh lokal. Nah, pemerintah dan lembaga budaya itu dapat melakukan pemetaan budaya lokal menggunakan SIG, Sistem Informasi Geografis, itu guna menggali daerah dengan potensi budaya yang kuat. Selanjutnya kita masuk kepada kajian tentang pelestarian dan
revitalisasi budaya, yaitu merupakan upaya untuk mempertahankan identitas lokal di tengah arus globalisasi. Contohnya, di Indonesia, daerah seperti Yogyakarta dan Bali itu mampu menjaga keberlangsungan seperti seni tradisional, batik, gamelan, dan tari daerah itu meskipun tekanan budaya modern itu cukup besar. Hal ini dijelaskan melalui analisis geografi yang menyoroti faktor lokasi, lingkungan sosial, dan keterikatan masyarakat terhadap ruang. Adapun penerapannya, ilmu geografi ini berperan penting dalam upaya pelestarian dan revitalisasi budaya melalui pemanfaatan teknologi SIG dan pemetaan budaya. Dengan penelitian ini, dengan pemetaan ini, wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan budaya itu dapat diidentifikasi dan dikembangkan secara berkelanjutan, seperti penentuan zona cagar budaya, situs sejarah, dan jalur wisata budaya tradisi. Melalui festival daerah, pelatihan kerja lokal, serta kolaborasi antara pemerintah, komunitas lokal, dan akademisi. Selain itu, ekowisata itu berbasis budaya lokal dapat dikembangkan sehingga pelestarian budaya lokal itu dikembangkan sehingga peristiwa budaya itu juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dengan cara ini, geografi budaya itu tidak hanya menganalisis distribusi dan perubahan budaya, tetapi juga menjadi alat untuk merancang strategi pelestarian yang efektif dan berkelanjutan. Contohnya, tadi Bali itu seperti festival seni, upacara gulungan, atau keunikan tetap dilaksanakan di tengah pariwisata modern. Selanjutnya ada Toraja, yaitu upacara Rambu Solo tetap berlangsung meskipun akses transportasi dan media modern itu sudah meluas. Selanjutnya ada Kampung Adat Baduy, yaitu masyarakat tetap mempertahankan pola hidup sederhana dan tradisi budaya mereka, sebagian karena ketersediaan atau keterisolasian geografi itu menunjukkan bagaimana ruang itu mempengaruhi pelestarian budaya. Nah, sekian pembahasan dari saya mengenai penerapan ilmu geografi dalam aspek budaya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.